kita mau bangun kebiasaan latihan yang baik juga, gitu. Jadi latihan kita anjurkan setiap hari di rumah. Seperti apa kalau di rumah, Dok? Kan kita nggak punya alatnya nih, ya kan? Iya, latihan-latihan yang sederhana itu kita tidak perlu alat macam-macam. Sebenarnya kita cuma perlu matras saja. Gitu. Kalau misalnya lagi nggak bisa lagi kerja gitu, kita juga bisa latihan peregangan atau penguatan di tempat kerja bisa gitu. Jadi latihan-latihan sederhana gitu. Jadi yang lebih banyak memperkuat kalau kita membicarakan masalah tulang belakang bagian bawah, yang memperkuat otot perut, memperkuat otot punggung bagian bawah, atau mungkin kalau yang di bagian leher kita memperkuat otot-otot di sekitar leher, di sekitar pundak. Jadi supaya yang menyangga struktur-struktur yang bermasalah itu bisa jadi lebih kuat. Proses rehabilitasi itu berapa lama sih, Dok? Ya, jadi kalau proses rehabilitasi memang ya sudah pasti tergantung kondisinya, gitu. Ada yang kalau masalahnya sederhana, belum terlalu berat, biasanya saya tuh kalau misalnya rehabilitasi kita lihat 1 bulan evaluasi kan, karena pasti kita harus evaluasi ya, gitu. Apakah tindakan-tindakan kita lakukan atau latihan-latihan yang kita ajarkan itu bisa memberikan manfaat yang baik untuk pasien, gitu. Tapi secara keseluruhan jika kondisinya lebih berat pasti tindakan rehabilitasinya akan lebih lama. Biasanya dalam 1 minggu pasti sekali atau bisa berbeda? Kalau minimal kalau untuk tindakan untuk datang ke rumah sakit untuk mendapatkan alat-alat seperti modalitas-modalitas yang ada itu biasanya minimal 2 kali seminggu. Itu minimal. Tapi latihan harus setiap hari. Di rumah sendiri. Iya, jadi karena kita biasanya kalau kondisi sudah memungkinkan untuk latihan yang bisa dilakukan untuk di rumah. Karena itu harus istilahnya rutin. Kita mau bangun kebiasaan latihan yang baik juga, gitu. Jadi latihan kita anjurkan setiap hari di rumah. Seperti apa kalau di rumah, Dok? Kan kita nggak punya alatnya nih, ya kan? Iya, latihan-latihan yang sederhana itu kita tidak perlu alat macam-macam. Sebenarnya kita cuma perlu matras saja. Gitu. Kalau misalnya lagi nggak bisa lagi kerja gitu, kita juga bisa latihan peregangan atau penguatan di tempat kerja bisa, gitu. Jadi latihan-latihan sederhana gitu. Jadi yang lebih banyak memperkuat kalau kita membicarakan masalah tulang belakang bagian bawah, yang memperkuat otot perut, memperkuat otot punggung bagian bawah, atau mungkin kalau yang di bagian leher kita memperkuat otot-otot di sekitar leher, di sekitar pundak. Jadi supaya yang menyangga struktur-struktur yang bermasalah itu bisa jadi lebih kuat, kasarnya gitu. Oke, baik. Jadi harus disiplin ya kuncinya sebagai pasien. Betul. Kalau pengen cepat sembuh. Betul. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora ya, Dok. Pak Peter ini sudah masuk dari YouTube channel. Apakah saraf yang kecepit itu kalau di ronsen kasat mata terlihat gitu, dia kecepit gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk Pak Peter untuk saraf kejepit yang paling bagus ya MRI. Gitu. Kalau ronsen kita melihat tulang dan sendi. Kalau saraf itu tidak terlihat kalau di MRI. Tapi mengarahkan kita ke kecurigaan ke arah sana ya bisa. Gitu, mengarahkan kita. Tapi kalau untuk memastikan ini saraf kejepit nih, ini enggak, ini belum gitu. MRI. Kita pakai MRI biasanya. Apakah kita akan selalu datang ke dokter dan lakukan MRI ini? Belum tentu. Belum tentu juga. Kan pasti diperiksa dulu. Akan sesuai kondisi. Gitu. Oke, baik.